Usia kehamilan 7 minggu. Ini pada seorang ibu yang baru pertama melakukan pemeriksaan untuk memastikan kehamilan, karena dia sudah pernah riwayat sesar sebelumnya. Seingat saya sudah sesar sekitar 2 kali ya. Ini saya tunjukkan bekas jahitannya sesar ya. Jadi kalau pada kasus-kasus di mana Anda pernah mengalami riwayat sesar, ya kita harus pastikan bahwa kehamilan harus berada di dalam rongga rahim yang tepat ya. Jangan kantung kehamilannya menempel pada bekas sesar ya. Nah, ini contoh kasus di mana riwayat ibunya sesar 2 kali tetapi posisi kehamilannya normal ya, berada di dalam tengah-tengah rongga rahim. Dan ini kehamilan yang berkembang dengan normal. 7 minggu kita sudah bisa melihat aktivitas detak jantung ya. Jadi kalau ibu-ibu bertanya, "Dok, kapan detak jantung muncul?" Ya pada saat kita sudah bisa melihat janin ya, detak jantung sudah harus terlihat. Kapan janin itu akan bisa terlihat kalau kita punya kemampuan untuk melihat dengan USG yang resolusinya tajam ya? Sekitar 5 minggu 3 hari di atasnya yolk sac atau kuning telur, janin sudah terlihat dan sudah bisa terlihat detaknya ya. Nah, ini gambaran janin pada usia 7 minggu. Yang bunderan itu namanya yolk sac. Itu penyalur makanan dia selama sampai hamil 3 bulan ya. Ini kan baru masuk hamil 1,5 bulan ya, menuju kehamilan 2 bulan. 7 minggu bentuknya masih seperti seperti huruf C begitu ya, kecil. Ukurlah. Ini kita bisa mengukur dari kepala sampai bokong, CRL, crow rambleng 1,1 cm. Dan ibu-ibu bisa melihat detak jantung ya. Jadi kalau Anda sudah tahu 7 minggu janinnya terlihat ya tanyalah pada dokter Anda, "Dok, detak jantungnya terlihat kan?" gitu ya. Jadi prinsipnya ada janin ya ada kehidupan, ada detak jantung, itu intinya. Ya kalau janin terlihat tidak ada detak jantung ya kita sudah harus mengerti bahwa kehamilan tidak berkembang ya. Jadi mutlak kalau ada janin detak jantung harus terlihat ya. Dan itu bisa ditangkap dengan Doppler. Suaranya bisa jelas banget kok ya. Jadi ini kehamilan normal, sudah masuk 7 minggu. Kapan kontrol? Ya nanti sekitar 3 minggu ya, biasa 3-4 minggu lah kita kontrol kembali. Kemudian persiapan pemeriksaan laboratorium dasar. Mulai dari darah lengkap, kemudian cek gula, hepatitis, ya, penyakit menular seksual, TORCH, tokso, rubella, sitomegalovirus, herpes, hepatitis. Ya, dan kalau memungkinkan kita bisa melakukan non-invasive prenatal test NIPT yang diambil dari darah ibu, kita langsung tahu kelaminnya. Tapi harus kita pastikan ya, jangan 100% kita menggantungkan pada pemeriksaan NIPT atau genetik. Karena banyak sekali kelainan yang tidak berhubungan dengan genetik. Infeksi virus ya, itu tidak berhubungan dengan genetika. Bisa menyebabkan janin cacat ya. Kemudian malnutrisi, kekurangan asam folat, vitamin dan mineral itu bisa menyebabkan janin cacat. Jadi ya pastikan bahwa semua pemeriksaan itu sudah kita lakukan ya. Kalau mau NIPT juga
bisa kita lakukan, tapi harus dilakukan pemeriksaan screening, pemeriksaan USG. Jangan sampai lupa nanti trimester pertama. Ya, ini sekarang 7 minggu semuanya normal.